Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Faras, NIM 19089059. Mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Anatomi Terapan, yaitu anatomi tubuh manusia yang berkaitan dengan olahraga. Baiklah, yang pertama yaitu neurologia. Neurologia terbagi dua. Yang pertama, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat merupakan salah satu bagian dari sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pusat ini berfungsi untuk memegang segala kendali dan pengaturan atas kerja jaringan saraf hingga kepada sel saraf. Bagian-bagian dari sistem saraf pusat ini adalah otak besar, otak kecil, sumsum tulang belakang, dan sumsum lanjutan. Otak besar merupakan bagian dari sistem saraf yang mengandung cairan cerebrospinal yang berada di sekelilingnya, yang berguna untuk memberikan makanan otak dan dapat melindunginya dari goncangan. Otak kecil berfungsi sebagai pusat koordinasi gerakan antar otot yang terjadi secara sadar dan seimbang. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat gerak refleks, sebab di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, motorik, dan saraf penghubung, berfungsi sebagai penghantar impuls ke otak. Sumsum lanjutan berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan pengatur beberapa gerakan refleks seperti batuk, bersin, dan berkedip. Sistem saraf pusat pada olahraga adalah berbentuk rangsang motorik yang akan direspon dalam bentuk gerak atau aktivitas secara fisik. Semua rangsangan yang diterima oleh indera manusia yang berpusat pada tulang akan masuk ke otak. Sistem saraf pusat pada olahraga akan berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan saluran pemrosesan informasi, yaitu penerima rangsang, pemilihan sampai munculnya gerak yang semuanya terjadi di dalam otak. Selanjutnya yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi berfungsi untuk menghubungkan sistem saraf pusat ke organ, anggota tubuh, dan kulit untuk memungkinkan pergerakan dan perilaku yang kompleks. Fungsi lain dari saraf tepi adalah mengirim informasi yang dikumpulkan oleh reseptor sensorik tubuh ke saraf tepi. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sistem saraf pusat yang terletak di luar otot dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi saat olahraga. Gerakan mata berkaitan dengan aktivitas otak untuk proses kognitif, persepsi, memori, atensi, dan koordinasi, dan dimulai dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Materi yang kedua yaitu endokrin. Perubahan terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga, yaitu sistem saraf akan merespon lebih cepat terhadap perubahan homeostasis seluler dibandingkan dengan endokrin. Mekanisme aksi endokrin biasanya terbagi tiga. Pertama, perubahan kecepatan sintesis enzim protein. Yang kedua, perubahan kecepatan sintesis molekul. Dan yang ketiga, perubahan permeabilitas membran sel. Materi yang ketiga yaitu genitalia musculinae. Perubahan yang terjadi yaitu berolahraga secara teratur membuat seseorang akan menjadi lebih bersemangat, dan terlihat olahraga juga dapat menghilangkan ketegangan stres. Olahraga yang teratur juga meningkatkan kadar hormon testosteron pada laki-laki sehingga fungsi reproduksi baik internal maupun eksternal meningkat. Hormon testosteron ini merangsang produksi sperma. Materi keempat yaitu genitalia feminae.
Perubahan yang terjadi yaitu olahraga dapat meningkatkan hormon estrogen pada wanita yang berpengaruh pada kemunculan seks dan juga dapat meningkatkan otot vagina. Pada saat menstruasi tidak berpengaruh dalam olahraga. Karena itu, pelatih tidak mengubah jadwal latihan. Materi yang kelima yaitu hematologi. Hematologi terbagi 4, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, trombosit, dan darah dalam olahraga. Baiklah, yang pertama itu eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit memiliki struktur lebih sederhana dari sel lainnya. Eritrosit hanya sebuah membran yang membungkus hemoglobin, yaitu protein. Yang kedua yaitu leukosit atau sel darah putih. Leukosit terbagi 2, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit mempunyai inti yang berbentuk teratur, sedangkan agranulosit plasmanya tidak bergabung. Yang ketiga yaitu trombosit, berukuran sekitar 1 hingga 4 mikro nano. Sel-selnya berbentuk seperti cakram, dan trombosit masih dapat melakukan sintesis protein karena mereka memiliki kandungan RNA di sitoplasma. Yang keempat yaitu darah dalam olahraga. Berolahraga membuat otak mendapatkan lebih banyak darah karena peningkatan aliran darah dalam tubuh. Oksigen otak akan tergantung pada aktivitas saraf dan aliran pada darah. Materi yang keenam yaitu panca indera, mata dan telinga. Mata. Olahraga yang berlebihan akan mengakibatkan kelemahan dan menurunnya sistem saraf pusat. Koordinasi mata khususnya gerak pada anggota tubuh. Telinga. Lama paparan bising saat berolahraga mempengaruhi tajam pendengaran kita. Benturan yang sangat keras pada saat olahraga di bagian telinga juga dapat mempengaruhi ketajaman pendengaran. Baiklah, itulah 6 materi dari anatomi tubuh yang berkaitan dengan olahraga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai COVID-19 yang berkaitan dengan panca indera, yaitu mata. COVID-19 merupakan virus yang menyerang saluran pernapasan. Meski demikian, perubahan warna mata bisa menjadi pertanda adanya infeksi virus tersebut dalam tubuh. Para ahli kesehatan telah memperingatkan bahwa mata, mulut, dan hidung bisa menjadi titik masuk bagi virus corona untuk menginfeksi manusia. Itulah sebabnya diperingatkan agar tidak menyentuh wajah tanpa mencuci tangan dengan benar. Beberapa dokter mata juga menyarankan agar pemakaian lensa kotak beralih ke kacamata untuk sementara waktu. Hal itu dilakukan guna mencegah sentuhan ke area mata yang bisa memperbesar risiko infeksi. Melansir laman Business Insider, data dari American Academy of Ophthalmology menyatakan bahwa mata merah atau konjungtivitis bisa menjadi salah satu gejala COVID-19. Hal tersebut juga telah dibuktikan dalam riset yang diterbitkan The Journal of Virology. Riset dilakukan dengan meneliti 30 orang pasien COVID-19 di Cina dan menemukan bahwa terdapat virus corona pada sekresi mata peserta. Riset dalam New England Journal of Medicine juga menemukan hal yang sama. Riset tersebut menemukan 9 dari 10.999 pasien yang terbukti positif COVID-19 mengalami konjungtivitis. Konjungtivitis merupakan peradangan selaput yang menutupi bola mata. Hal ini membuat mata penderita berubah kemerahan dan sering mengeluarkan air mata. Konjungtivitis bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, amoeba, parsir, atau reaksi alergi tertentu. Konjungtivitis juga bisa disebabkan oleh infeksi virus yang seringkali disertai oleh infeksi saluran pernafasan dengan gejala serupa dengan COVID-19. Itu sebabnya dokter
mata juga disarankan untuk tetap memakai alat pelindungan diri ketika melakukan pemeriksaan pasien. Risiko penularan bisa terjadi ketika kita menyentuh permukaan badan yang terkontaminasi virus, lalu menyentuh area wajah, hidung, mulut, dan mata yang berada di area mata bisa menjadi pintu masuk virus ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mencegah infeksi virus ini adalah dengan mencegah kebersihan kita. WHO juga mengatakan cara terbaik untuk mencegah penyebaran virus corona adalah dengan mencuci tangan sesering mungkin, baik dengan antiseptik berbasis alkohol atau sabun dan air yang mengalir. Kita juga harus melakukan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain yang sedang batuk atau bersin. Itulah sedikit mengenai COVID-19 atau virus corona yang berhubungan atau berkaitan dengan panca indera, yaitu mata. Di pandemi seperti sekarang ini, kita disarankan untuk mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, karena bisa saja tangan kita ini terkontaminasi berbagai virus, termasuk virus corona. Dan mencuci tangan itu ada caranya. Berikut cara mencuci tangan yang baik dan benar. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam video saya, baik tutur kata atau cara penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.